Oke, jadi sebelumnya selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan kami di kelompok 8. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru ya, karena kita baru saja merayakan pergantian tahun. Berbicara tentang pergantian tahun, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang cerita kita masing-masing tentang pengalaman di tahun yang baru ini. Baik dari pergantian tahun kemarin atau pergantian tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin ada sesuatu hal baru di tahun baru ini. Jadi langsung saja kita mulai dari Mas Melvin mungkin. Oke, oke. Apa ya? Oke, jadi teman-teman, oke, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Imlek. Oh, bukan ya. Selamat tahun baru Imlek besok. Masehi dan selamat tahun baru Imlek juga, Gongsi Fasai. Dan ya di sini kita bincang santai-santai aja teman-teman. Kita bincang tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin kalian lakukan dan mungkin kalian bisa sharing dengan kita di sini. Nah, kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk aku pribadi ya, waktu tahun baru itu ya, waktu tahun baru itu pasti identik sama keluar rumah gitu. Nah, waktu aku di umur mungkin 7 sampai 15 tahun ya, 7 sampai 15 tahun, kalau setiap tahun baru gitu ya, kalau setiap tahun baru gitu, aku pasti sama teman-teman ngabisin waktu keluar, entah itu apa namanya, nginep di rumah temen, nginep apa namanya, jalan-jalan, eh, malam jalan-jalan. Nah, pulangnya baru besok pagi. Nah, itu yang bikin masa-masa kecilku atau masa-masa lalu itu kayak bener-bener wah enjoy banget, enjoy tanpa apa ya, tanpa mikirin beban hidup lah, tanpa mikirin beban hidup. Kalian tahu lah, kalau umur-umur segitu tuh emang lucu-lucunya. Nah, dan Iya, yang paling lucu-lucunya. ya, nah dan paling lucu waktu bukan bukan lucu sih, paling apa Like namanya? Januar. eh Apa ya? Oh, waktu malam tahun baru waktu aku SMP waktu itu. Nah, waktu itu aku ya sama temanku itu ikut organisasi apa namanya pencak silat itu dengan PSHT. Nah, waktu itu berhubung tahun baru dan tahun barunya itu pas-pasan dengan hari Sabtu kalau nggak salah itu ya. Nah, dan kalau hari Sabtu itu kan tiap hari Sabtu itu latihan latihan apa namanya pencak silatku dan sehabis pulang latihan itu bukannya pulang malah ngabisin waktu tahun baruan. Nah, waktu tahun baruan itu banyak teman-teman di kampungku atau di daerahku tuh sering nongkrong-nongkrong gitu. Nah, itu orang-orang istilahnya kayak preman lah, preman di kampungku gitu loh. Nah, aku di situ sama temanku cuma dua orang aja dan ya sebab apa namanya, tau lah endingnya nanti pasti gimana dan memang waktu itu aku rencana mau eh, nyalain mercon ya petasan ya kalau waktu itu ya. Dan baru satu nyalain petasan waktu itu baru satu aja dan di situ berpas-pasan sama premannya apa bukan preman sih apa anak-anak apa ya bukan berandalan juga anak-anak istilahnya kayak pentolan lah istilahnya nah kayak gitu di daerahku. Nah kalau di Semarang ya daerahku Semarang itu ya sama kalau daerah-daerah yang Semarang tuh banyak 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 orang kemelinti istilahnya kemelinti. Nah istilahnya banyak banyak orang kemelinti banyak banyak orang sing apa namanya banyak gaya lah istilahnya. Nah di situ dan waktu itu aku sama temanku baru nyalain satu petasan dan udah ada yang protes si anak-anaknya itu dan ya udah aku nggak ngelanjutin nyalain petasannya dan sewaktu mau pulang aku sama temanku itu malah si anaknya itu malah nyumet atau nyalain petasan yang lebih gede yang istilahnya kalau di Semarang tuh Gatot Kaca, mercon Gatot Kaca. Nah, itu waktu kita nyalain mercon itu petasan. Nah, waktu aku nyalain petasan sama temanku itu, wih, ini bahasa Semarangannya ya ini ya. Wih,
rasa nyumut mercon nek cabai ini nah itu kan. Nah, oh iya Mas nah, gitu kan gitu itu bahasa Jawanya. Dan ya apa namanya pada akhirnya mereka nyalain petasan dan aku nggak ngerespon, yang ngerespon temanku waktu itu aku nggak ngerespon dan loh apa temanku gini, loh Pito Mas kok katanya apa kok jari ini rantai nyumput personil sampean kok malah nyumput personilnya gede. Nah itu muncullah suatu pertikaian, gesekan kecil dan aku ngelarai temanku karena sadar mereka tuh gerombolan orang 10 lebih ada dan aku itu ingat benar-benar ingat karena itu momen-momen puncak-puncak nakalnya aku gitu loh, puncak-puncak nakalnya aku dan memang kalau orang yang masuk ke perguruan, masuk ke pencaksilat atau martial arts itu kan biasanya kalau apa ya banyak gaya, bukan banyak gaya sih, mungkin mau nunjukin kalau dia ikut ini, ikut itu. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, temanku waktu itu, wah, dia majuin orang satu sendirian dan mereka tuh mungkin berlima atau bertiga ya, bertiga yang nyalain petasan, yang lainnya mungkin duduk di motor, duduk-duduk di motor, mungkin kayak gitu. Dan aku berusaha larai temanku di situ. Malah si apa namanya si orangnya itu malah kayak tambah manas-manasin dan ada salah satu orangnya di sana malah ngelempar batu sembunyi tangan dan kayak ya emang ngelempar batu sembunyi tangan. Terus kayak gini, piye maksudnya kok muncul-muncul watu ngono dan ya kayak gitu loh. Nah, itu dan akhirnya ya terjadi apa namanya peristiwa tidak menyenangkan di situ. Temanku di situ ya baku hantam sama dua orang sih di situ ya. Entah entah itu bukan gunain gunain teknik silat lah, gunain apa lah. Nah, di situ aku mau bantuin temanku. Tapi kalau aku bantuin temanku pasti nanti bakalan dilaporin sama pelatih silatku dan situ aku mau nggak mau bantuin temanku, mau nggak mau bantuin temanku dan ya apa yang terjadi ya kita kena kena bonyok pasti pasti. Tapi mereka ada yang pingsan itu. Tapi kita bonyok tetepan. Mereka ada yang pingsan sampai pingsan mereka. Dan ya entah entah apa yang dilakuin temanku itu benar-benar di luar dugaan dan ya besoknya kami dipanggil sama mas-mas pelatih dan disuruh ya dikasih hukuman setelah dikasih hukuman dan ya you know like that. eh Kalau ikut kayak kayak gitu tuh apa namanya dibuat yang baik-baik aja, jangan buat ngetes jurus ngetes apa nah kayak gitu enggak. I think like that apa ya itu mungkin kesan paling memorable ya, kesan paling memorable. Jadi kayak tahun baru itu aku biasanya bakar-bakar sama temanku, nginep. Dan itu pertama kalinya, bukan pertama kali sih. Puncak nakalnya sama temanku kalau tahun baru itu malah apa namanya? Ya bukan nyari ribut sih, malah ribut sama orang-orang pentolannya di kampungku kayak gitu. Nah, ya mungkin kayak gitu Mas Deren. Ini cerita singkat aja ya. Bukan singkat sih. Oke. Gitu Mas Deren. Eh, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mas Alvin. Apa kabar, Bin? Wah, baik Mas. Mbak Rika, wah seger di sini. Oleh-oleh dong, Bin. Siapa? Mbak Rika dibawa pulang ke Bandung ya? Dari tadi pulang ke Bandung. Oh, boleh, boleh, boleh. Oi, aku apa Minta dia aku. lima hari di sini sama apa Mbak Rika terus ya di sini ya? Mepet Mbak Rika terus. Dingin guys. Mungkin gitu Mas Deren. Oke, mungkin nggak ada yang ditanyakan Astaga, ya. Yang ditanyakan ya. cuma. Oke, sekarang kita lanjut ke kita selanjutnya ada Mas Januar. Atau Silakan, Mas Januar. Silakan bercerita.
Mas Januar, sudah siap Mas? Mas Januar, pacarannya nanti dulu ya. Ayo Mas. Aku tahu kok bahagia tahun baru, pacar baru itu bahagia. Tapi ayo Iya, Mas cerita dulu. Mas. Oke, Mas Januar mungkin mau nyeritain tentang pacar barunya ini. Oke, Iya, silakan Mas. ayo silakan Mas. Eh, tahun baru pacar di Mas ya Mas. Ya Mas, maaf maaf. Tadi ada kendala laptopnya. Chris. Buluk. Masuk mas, laptopnya buang. Wah, Katanya laptopnya sampean buluk Mas. udah popo, sementing saya fungsi. Iya, iya. Jangan. Belum, belum kayak bukan. Bukan itu kayaknya juga Aduh, servis apa? Sekarang kali. sebentar sebentar. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang saya rasakan ketika ada tahun baru. Nah, kalau ngomongin tahun baru itu pasti nggak lepas dari yang namanya perayaan kembang api. Dan juga atau melakukan momen-momen tahun baru seperti bakar-bakar mungkin atau teman-temannya atau bermain trompet ataupun ya sekedar chilling out ataupun mungkin pacaran di tahun baru bersama pacarnya. Ya, Beri bersama pacarnya Mas Januar. Nanda. masih belum Oh, masih belum. Nah, ya izinkan saya untuk cerita tentang pengalaman tahun baru saya beberapa tahun belakangan ini dan juga Yuk, silakan. yang paling memorable 2 tahun terakhir. Silakan Mas. Iya. Jadi dasarnya ini aslinya saya ini orang yang nggak suka keluar rumah. Maksudnya kalau ada tahun baru ya udah di rumah aja ngerayain dari rumah. Entah itu nonton dari jendela ada kembang api atau ada anak-anak main atau orang yang ngumpul ya kayak gitu aja Mas. Dari Eh, jendela nolak banget. Nah mungkin sekali atau 2 kali mungkin pernah lah keluar untuk ngerayain bareng teman-teman sekedar chilling atau ya jalan-jalan kemana lah. Kamu punya temen? Nah, yang paling menurut saya nggak wajar itu pernah suatu ketika saya itu merayakan tahun baru dengan main warnet sampai jam 4 pagi. Itu aneh sekali itu. Jadi saya main sama teman-teman janjian main di warnet. Kita main sampai jam 4. Apa GTA? Di sana kami Ada cantik. tertawa-tertawa bareng, main game, makan-makan cemilan dan bahkan tidur di warnet sampai pagi. Nah, itu pengalaman yang aneh sekali itu. Penungguan. Nah, Pindahan Mas. apa? Pindahan sekalian nanti Mas. Bukan dari tadi. Pindahan Iya. rumah. Hmm. Rumahnya pindah ke warnet. Saya juga dibilang gitu sama ibu. Disuruh pindah aja ke warnet. Keseringan main warnet. Ah, Aku punya warnet. Oh, ada Mas. Nah, gitulah. Ya ada. Mau berapa unit? Oh, ada GTA. Hah? Apa? Ya, mungkin bisa saya lanjut. Ya, of course. I'm waiting for you. Oke. Nah, yang paling memorable itu mungkin di pergantian tahun di tahun 2021 ke 2022. Nah, waktu itu saya sama keluarga saya sama keluarga terdekat saya lah di rumah saya itu melakukan kegiatan bakar-bakar. Kita bakar-bakar sosis, bakso dan ya cemilan-cemilan lain lah. Itu waktu itu sosis. Oh, pakai muka. sangat menyenangkan sekali waktu itu bisa kumpul bareng keluarga, ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati malam tahun baru. Nah, besoknya saya sama sekeluarga itu pergi untuk berlibur ke rumah kakek nenek saya yang ada di Lamongan. Kami di sana sekitar 2 atau 3 hari sampai awal tahun baru 2022 seperti itu. Nah, untuk tahun lalu atau tepatnya pergantian ke tahun 2023 ini, saya menghabiskan waktu saya itu kumpul-kumpul bersama teman-teman di Padepokan, kumpul sama teman-teman baru. Nah,
Nah, sebelum hari H, kami ini melakukan persiapan banyak sekali seperti pembentukan panitia atau membeli perlengkapan dan bahan-bahan untuk memasak dan juga mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk keberlangsungan acara nantinya. Nah, acara ini berlangsung meriah sekali, banyak sekali yang ikut di acara itu, teman-teman dari Padepokan semua. Mungkin dari Mas Darren atau Mbak Agnes mungkin juga ikut di acara itu. Itu acaranya meriah sekali. Kami melakukan banyak kegiatan seperti membakar jagung, Aku juga sosis. ikut. Iya, iya, Mas Vicky. Iya. Oke. Kami ketawa-ketawa, bercanda-bercanda sambil nungguin malam tahun baru, sambil nunggu jam 12. Nah, acara intinya sendiri itu ada jam 12. Di jam 12 itu kita kan makan-makan, itu makan-makan bareng di kos 6 kalau nggak salah waktu itu. Kita kumpul bareng di sana, kita berdoa, kita resolusi apa, kita ngobrol-ngobrol yang pengen dicapai di tahun 2023 seperti apa gitu kan. Actually, we Acara are ini not talking. apa? Itu petnya kan? Iya, never mind. Oke. Nah, acaranya sendiri kami itu makan. Wah, dengan semua anggota Padepokan tuh acaranya sangat menyenangkan dan nggak akan bisa saya lupakan Yang benar. kumpul bareng teman-teman itu. Ya mungkin itu aja pengalaman yang bisa saya sampaikan tentang liburan tahun baru saya. Yang lebih banyak saya habiskan untuk di rumah ya. Pengalaman kemarin itu pertama kalinya bagi saya kumpul-kumpul bareng teman seperti itu, rame-rame. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Darren selaku moderator. Oke, terima kasih Mas Januar untuk sharingnya. Mungkin ada yang mau bertanya ke Mas Januar? Loh, tadi pacar barunya kok nggak diceritain, Mas? What's that? Oh, nggak mau cerita-cerita ya Nggak. tentang pacar barunya ya. Belum, Mas. Oh, belum. OTW kah, Mas? Maksudnya OTW kah? pencapaian di tahun baru ya, Mas ya. Lah Ya, itu di siapa itu? belakangnya itu Siapa siapa I itu? think it's itu? an achievement. Congratulations, Januar. Oh, belum, guys. OTW katanya. Teman-teman, Mas. Enggak, ini loh. Resolusi Nah, itu 2023 ya, Mas ya. lah itu siapa Iya. itu? YTTA, Mas. Itu dia Oke, awal. resolusi 2023. Masukkan ke topik besok ya. Coba disambung. Oke, Mas mungkin Darren kapan Itu di nyusul? gimana Mas? Mas Gimana Darren Mas ya? kapan nyusul? Baru kenalan Mas, belum. Mas Darren kemarin ngeset sama aku kok di kamar. Sama Firman juga, sama Panji. Ngomongin si P itu. Apa sih Mas? Siapa? Baru Siapa yuk? kenalan saya. Ya, baru kenalan. Siapa, Mas? Itu orang Mas. tadi. Si Sama P, Arya, Mas. Mas. Enggak. Spill the tea. Enggak ya guys ya. Itu termasuk cerita tahun baru saya. Apa? Ngedate sama Arya, Mas. Udah. Sama Arya. Jadi Ngedate. enggak. Jadi inisialnya V ya guys ya. Punten. Siapa ya V? P. P. V. V Mas V. V. Vicky ya, Mas Vicky ya. Enggak. Oh, V 4 Oh, huruf Mas. guys. No, V no. 4 huruf. wah. 4 huruf. Mas siapa I'm nih? taken by Agnes. Udah taken belum? I'm taken by Agnes. So sorry about it. So sorry. Enggak, aku Darren nge-HM. enggak, aku ketemu di gereja ya guys. What is HM? What is HM? HM is Marvin. brand. Oh, Pentingnya It's a clothes ibadah. brand. H&M. It's not HM. H&M. Yeah. It's a clothes brand. Oke, mungkin Mbak Agnes bisa cerita.
can I the person who's talk about Agnes experience? It's okay, but you should go with Indonesian. Oh, oke. Jadi tahun barunya Agnes itu di Bandung ya. Di Bandung dan dia hampir di hari itu di tanggal 31 dia bareng sama aku terus ya. Terus di malamnya waktu perayaan tahun baru aku duduk di samping dia dan just looking around and we are taking a good picture, private picture actually, so sorry. And yeah, oh Indonesia, so sorry. Jadi kita foto bareng, bikin video, kita bikin story Instagram, and ya terus kita jalan-jalan aja sih kayak ya it's just like another couple, you know. And yeah, maybe that's all for me dari pengalamannya Agnes. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya ya ke Agnes atau ke saya juga nggak apa-apa karena saya masih di sini. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, kalau boleh tahu, Gak boleh. Tahun sebelumnya yang gimana? ya mungkin ada pengalaman tak terlupakan tahun-tahun sebelumnya. Dari aku atau dari Agnes? Agnes, Mas. Oh, oke. Gak jadi, Mas. Kalau Halo. Boleh diulangi pertanyaannya, Mas Yanu? Bayar lagi kalau diulangi. Oh ya udah, nggak usah. Gak usah bayar deh. Cepet ulangi nggak? Iya, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ada pengalaman tak terlupakan yang mungkin bisa diceritakan. Kalau nggak bersedia juga nggak apa-apa. Mungkin dia udah lupa semua ya karena tahun baru yang kemarin udah menuhi memorinya dia. Nggak perlu nginget yang kemarin-kemarin sih. She have me and yeah. There's no memorable moments or anything. Sangat dimengerti. Semoga harimu menyenangkan. Ya, hariku sangat menyenangkan karena ada Agnes. Thank you for your advice. So yeah, thank you. Oke. Oke, mungkin ada yang lain yang ada yang mau diceritakan lagi mungkin tahun baru Marvin, sesuatu yang what's wrong baru. with you? What's wrong with your teeth? Hah? What's wrong with your teeth? Nyangkut daging. Oh. you know, I will apa brace. Yeah, okay, I got it. Anything else? Oh, no. Okay. So yeah, maybe it's enough for Agnes. So Indonesia. oh ya, udah rasa cukup ya. Jadi Agnes boleh leave Zoom-nya nggak? Dia mau tidur soalnya. Yakin Saudara moderator, gimana? Yakin tidur. Can you give some permission for Agnes? Yakin mau tidur. Ya, good night, Princess. BTW ada Of satu topik course. lagi. This princess in my heart. Mungkin kalau tidak ada yang Iya, ditambah, Princess. tidak ada yang ditambahkan mungkin cukup sekian ya untuk sharing kita malam ini tentang pengalaman tahun baru kemarin. Semoga di tahun ini bisa menjadi lebih baik dari tahun kemarin dan ya sekian dan terima kasih.